Bea Wafa dari Once. Tiara dan Arkan balik lagi nih nemenin Smartizen. Yes. Sampai jam 12 malam di Iya di Night Show. Makanya Smartizen stay tune terus ya. Ngikutin kita berdua nih. Oke, stay tune. Katakanlah jangan buang sia-sia. Halah, high five ya. Halah. Arkan jatuh cinta lagi. Halah. Siap kayaknya ya. Ini biasanya lagu buat orang-orang yang ini. Yang baru mau nikah apa yang baru gimana? Biasanya sih trauma biasanya. Oh, mungkin iya. trauma habis ada hubungan terus Yang tiba-tiba gagal. kira-kira gue siap lagi nggak ya buat jatuh cinta. Alah. Tapi ngomongin soal cinta ya. Ngomongin soal cinta. Apa di bridgingannya bagus nih? Ada yang lagi hot nih Arkan. Apa? Jadi kita bakal masuk ke segmen Gosip. Iya. Tipis. Yang berarti Gosip. kita bakal membahas gosip secara tipis nih Smartizen ya. Nah sekarang ada gosip dari salah satu warga Indonesia nih. Kenapa Arkan. tuh? Yang kabarnya dia ingin meminta restu dan meminta diwalikan nikah oleh ayahnya. Iya. Tapi si ayahnya ini ternyata menuntut duit katanya ratusan juta rupiah ke anaknya. Jadi kalau misalnya tidak diberikan uang, ayahnya tidak ingin mewalikan anaknya sebagai wali nikah. Ini bapaknya bapak kandung. Bapak kandung. Curiga gue. Enggak deh kayaknya. Kayaknya dia tahu deh. Kok gitu sih? Hubungan nyokapnya. Iya enggak sih? Dia kayaknya cuman apa sih? Kayak seuzon sama nyokapnya nih kayaknya nih. Seuzon apa nih? Bukan anak gua kali. Ai. Terus anak siapa Pak RT? Tahu nih bapak nih coba. Gue sedih. Ya? Ini di bagian ini kan kita lihat dari Instagram di Smartizen ya. Dari apa ini namanya? Dari akun pembasmi kehaluan real. Ini sampai di screen capture nih. Iya. Nih coba nih baca ini. Chattingan dia sama bapaknya. Bener. Si namanya Hanum ya? Iya. Nama dia ini Hanum. Hanum ada bilang gini, yang ayah cinta itu uang, bukan Hanum. Ya ampun. Terus ayahnya bilang, alhamdulillah Hanum dan Bambang sudah menjadi apa tuh? Menepati janjinya. yang ayah ingin apa tuh ke bawahnya nggak ada lagi ya? Dia apa sih sedikit menutupi lah ya. Gitu. Ini sampai jual mobil ya? Nah, ini pas ini caption di kayak ini di akunnya post dia, di akunnya dia di Hanum Mega nih kata dia jual mobil bismillah teman-teman aku mau jual mobil ibuku mobil nyokapnya nih jual mobil ini atas nama aku pribadi Suzuki gini itulah pokoknya ya jual cepat aku butuh uang ratusan juta untuk jaminan ayah aku menjadi wali karena kalau tidak ada dana ayahku tidak mau menjadi wali dan kami tidak bisa menikah mohon bantuannya dan share terima kasih pernikahan kami bahwa pernikahan kami hitungan hari lagi. Iya, bismillah. Tapi gimana gak mau diwaliin kan sama bokapnya kan? Ini bokapnya? Iya ini bokapnya. Ya ampun. Siapa nih? Oh masih ada slide selanjutnya? Ada, cuman ya intinya kayak gitulah. Pamannya nawar berapa? Kenapa Ket? Kalau pamannya nawar kan bapaknya 100 juta. Pamannya nawar berapa kalau bapak? Oh iya kan. Oh iya Pak, kan bisa diwalikan lagi ya. Kakak laki sama pamannya. Benar kalau benar. Tapi kan biasanya harus ada itu juga Kep ya, harus ada persetujuan dari bapaknya juga ya. Kalau bapaknya nggak ada dan kitanya miskin gitu ya misalnya, kitanya tidak mampu. Kalau nggak bapaknya diracun dulu aja. Gak boleh gitu ya, Smartizen ya, Arkannya ada bapaknya diracun, dikasih kopi Mirna. Coba kita baca komentar dari netizen dulu nih ya. Oh, ini panjang banget nih komentarnya nih. Ini komentar apa ceramah? Dari Mami Cakicen. Wah, pasti lagi jualan dapur nih. Iya benar. Alat-alat dapur atau enggak makanan. Karabot, iya. Makanan. Kata dia ada kok yang kayak gitu banyak belain keluarganya jelas belain keluarganya jelas dia salah nyalahin keluarga istri nyalain anak padahal enggak ngalamin halah. Jadi si kakaknya ini kayak ngebelain si bapaknya gitu. Mungkin ibu dan ayahnya memang sudah berpisah. Oh iya. Terus si anak ini kayak nyari di mana ya ayah gue mau nikah nih yang kayak gitu. Mungkin udah terpisah juga mereka. Terus si kakaknya ini kayak ngebelain ayahnya. Jadi kayak playing victim lah mereka gitu. Oh. Atau mungkin bisa jadi si bapak ini punya usaha terus bangkrut kali ya karena lagi pandemi kali jadi minta itu kali. Siapa tahu buat menyambung hidup ya kan. Iya, apa lah kasih aja. Anak mah ngebantu orang tua tuh nggak ada dosa lah ya. Nggak ada salahnya. Gitu. Tapi ini bisa jadi bapaknya. Cuman bapaknya salah. Iya. Kalau anak mau nikah mau ibadah ya. Iya. Kan masa suruh anaknya pacaran dulu? Iya. Yang ada nanti malah timbul ini Pak yang tidak nanti
benar. Ada lagi nggak komentar-komentar netizen yang jahat-jahat? Sebenarnya sih banyak Arkan. Banyak ya? Iya, Cuma udahlah ya. Terlalu jahat ya. Intinya semua orang tuh seharusnya bisa memberikan kesempatan yang sama lah. Masa anak sendiri nggak mau dinikahi gitu kan ya? Masa orang tua minta uang nggak mau dikasih, ya saling aja lah ya. Betul. Ada lagi nih. Gosip selanjutnya datang dari seorang netizen juga nih. Apa nih? Dari Matcha Brown Sugar Yum. Siapa tuh? Jadi si akun Matcha Brown Sugar Yum ini nge-tweet. Jadi tulisannya, percuma punya anak banyak kalau rasis. Anak cewek bagai babu, anak cowok kayak raja, dimanjain, nggak pernah disuruh, nggak diajarin beberes, nggak guna. Biasanya cewek doang. Biasanya game doang, bener. Iya. Diwajarin. Kayak anak cewek tuh dituntut ini itu, lagi istirahat udah semua dilakuin tetap aja dibentak. Muak kenapa sih budaya Indonesia cowok diistimewakan? Enggak kayaknya juga. Bukan rasis deh, lebih patriarki mungkin ya. Iya. Patriarki. Enggak juga. Gua di rumah juga bantu-bantu lah. Bantu nyusahin orang tua. Tahu kok gue. Jadi kayaknya emang beberapa keluarga di Indonesia sih masih kayak gitu ya. Kayak misalnya contohnya di keluarga gue. Keluarga gue untung tiga-tiganya cewek semua. Tapi keluarga nyokap gue itu di sana tuh jadi kayak misalnya cowok tuh makan duluan. Paham gak sih? Jadi kita beda sesi. Nah cewek tuh jadi yang nyiapin dulu, masak segala macam disiapin. Jadi kayak kakak ipar, saudara ipar yang cowok-cowok, terus bapaknya sama suami biasanya itu digabung tuh, mereka kayak makan bareng dulu yang cowok-cowok, terus abis selesai kita beres-beres baru kita makan kayak gitu. Kenapa bareng-bareng aja? Mungkin emang budaya kali ya bro. Jadi nggak bisa disalahin juga sih kalau misalnya udah tertanam dari dulu gitu. Justru kalau keluarga nyokap gue ya, maksudnya nyokap gue tuh kan hidup di keluarga yang nyokap gue tuh cewek satu-satunya tuh di keluarga. Iya. Jadi justru malah dimanjain nyokap gue. Nah, karena satu-satunya. Kalau gue dua ding harusnya. Kalau gue dulu si cewek tuh keluarga nyokap gue tuh ceweknya ada sekitar 8 orang. Nah, cowoknya satu biji sama kakek gue. Iya. Terus datanglah saudara-saudara ipar ya dari suami-suaminya, tante-tante gue. Nah, biasanya itu sangat diistimewakan. Mungkin karena sedikit anak cowoknya. Karena mungkin bisa jadi ya karena keinginan si bapaknya dulu pengen anak laki kali ya. Iya, mungkin. Jadi yang punya satu jadi diistimewakan. Tapi nggak gitu juga sih, harusnya namanya punya anak kan harus disamaratakan ya. Nggak boleh kayak gitu, harus adil ya. Cuman kalau misalnya dari sudut agama ya mungkin ya biasanya si cowok itu dapat harta warisan lebih banyak. Iya sih? Gua nggak tahu. Jadi boleh kata kalau cowok tuh dikasih satu, cewek tuh dikasih separuh. Kenapa si cewek dikasih separuh? Karena dia nanti bakal ikut sama suaminya. Suaminya itu dapat satu. Ketika ada istrinya berarti dapat 1,5 gitu. Sedangkan si cowok kalau istrinya nggak dapat gitu, dia yang penting bisa menghidupi si keluarga barunya gitu sih intinya mah pola pikirnya. Harusnya sih gue dapet tau ilmu soal warisan gitu. Oh iya kan bisa. Mawaris ya kayaknya kalau nggak salah namanya. Mawaris. Cuma karena saya lebih dulu keluar ya karena apa? Karena saya terlalu bagus di pondok ya, jadi ya udahlah ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa keluarga yang masih mempertahankan budaya patriarki itu. Jadi cewek suruh cuci piring, si cowok santai-santai aja gitu. Tapi nggak semua keluarga kayak gitu kok. Gua enggak. Ada juga keluarga yang open minded lah gitu. Betul. Ya kan ya. Keluarga gue enjoy kok. Enjoy ya. Keluarga gue. Coba kita tanya sama adik lu nanti. Akankah sama komentarnya sama Arkan ya? Coba kita bacain. Kita bacain komentar dari netizen. Oh, ternyata banyak juga ya. Iya. Nah, dari 200.3 underscore. Kok bener? WKWK. Iya. Kok bener? Kok bener banget ya. Banyak banget banget yang relate mungkin sama tweet ini ya. Kayak gue juga sebenarnya agak relate, cuman emang karena apa ya, posisi makan aja sih kayak kok beda, kayak misalnya dari sudut bocahnya gue nih kayak kok beda ya, apa yang salah gitu dengan bersama gitu. Oh, kalau gua mungkin kalau di gua ya gitu, kalau gua gitu. Oh, mungkin adik gua mungkin akan bilang seperti ini mungkin karena lu cowok. Tapi gua nggak diistimewakan juga gitu. Iya. Gua ya misalkan jadi ada bagiannya, misalkan nyokap gua bener yang berat-berat biasanya dikasih cowok. Yang berat-berat kasih cowok gitu. Nah, kenapa bener. Yang biasa yang rumahan baru cewek. Iya. Gitu. Nah, kenapa sih cewek dididik untuk bebersih dan lain sebagainya? Memang karena buat keluarganya ya, buat keluarga di masa depan. Buat keluarganya nanti kali ya. Curhat cinta untuk Starlah.
Virgon. Nah sekarang kayaknya lebih enak kita bahas soal apa lagi nih Arkan? Ya masih gosip sih. Iya, gopis ya. Jadi kabarnya nih ada yang rame-rame lagi nih dari anak presiden kita. Apa tuh? Dari saudara Kaisang yang kabarnya dapat lampu hijau dari mamanya Jessica Mila. Iya dapat lampu hijau lah, orang anaknya presiden bro. Iya lampu. Mau request lampu apa? Mau request lampu apa juga boleh. Mau merah jadi juga boleh. Yang begini-begini mah. Jadi nih captionnya, pasalnya dilihat dari blog milik Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi itu ternyata mengagumi sosok artis cantik Jessica Mila. Wajar ya, emang cantik. Terus mendengar putrinya dikagumi oleh putra nomor 1 di Indonesia, ibunya Jessica Mila, Jane Magdalena memberi tanggapan. Jane mengaku tersanjung dan bangga nama putrinya terukir di blog pribadi Kaisang Pangarep. Bahkan si Jane juga bilang katanya lampu hijau lah, memberikan lampu hijau gitu. Kalau suatu saat nanti ini putra Jokowi itu bakal deketin putrinya. Ini mah kayaknya orang-orang pada nyari panggung ke masalahnya Kaisang. Atau Kaisangnya nyari panggung juga. Bingung. Atau mungkin nanti Kaisang juga bakal nyalon jadi apa gitu. Iya bisa jadi dan ini adalah gerakan untuk it's politik menurutnya. Gerakan untuk politik nih. Meng-up namanya, menaikkan nama si Kaisang ini. Bisa jadi. Tapi menyebalkan bro. Kayak annoying aja sih kalau menurut gue. Iya kemarin masalah kasus sama yang pacarnya itu ya, mantan pacarnya. Pacarnya yang di ghosting, hilang tiba-tiba, terus tiba-tiba punya pacar baru, tanpa ada kata putus, tanpa ada kata perpisahan dan lain sebagainya. Dan kecewanya si mantan pacarnya ini adalah kenapa lo nggak pamit, kalau lo mau cabut pamit dulu seenggaknya. Sebelum itu sama Nadia kan namanya ya? Iya, terus habis itu tiba-tiba jadian sama Nadia yang merupakan karyawan dari si mantan pacar si Kaisang ini kan sikat miring bro. Terus sekarang sama Jessica Mila. Bukan sama sih, lebih tepatnya kayak memberikan lampu hijau terhadap hubungan tersebut gitu. Jadi kayak pengen masuk. Tapi tadi si Jessica Mila juga maunya sama si AA katanya. Iya. Coba kenapa? AA kan. Gua kira dong. Pede banget antum. Kemarin katanya mau sama Mama Isel, sekarang sama Jessica Mila. Lu tuh mau yang mana sih sebenarnya? Mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Satu-satu bro. Emang mereka mau sama gua sih sebetulnya. Guanya emang udahlah cukup satu aja gitu. Iya halu ya. Nah kita baca ini komentar dari netizen ya. Iya. Apa sih? Ini dari siapa nih? Dari Glaudis. Apa teh? Glaudis. Nah, sama aja ini aja cantiknya, anggun elegan. Iya. Elegan sih benar. Dari Nadiha. Nah ini apa sih? Komentar gitu doang. Komentar yang jelas ya. Tahu ini dari Sri Puji Rahayu 88. Elah pangalin isu nih. Bener. Yang nggak ada apa-apa disangkutin dijodoh-jodohin. Mas Pisang kan emang fans sama JKT48 juga. Mbak Jasmine pantas dapat yang lebih baik. Jessica-nya mah santai. Nyokapnya mungkin seneng aja kali ya nama anaknya di notice. Tapi kalau gue jadi nyokap Jessica Mila mah yaelah. Anak gue disebut-sebut ngapain sih gitu bala. Iya kalau misalkan posisinya sebagai ibunya Jessica Mila nih misalkan lu bakal ngasih lampu hijau juga nggak? Enggak, kalau gue lihat dulu nih anak bener nggak. Kalau misalnya nggak bener walaupun jabatannya tinggi ya anak gue bisa nggak bahagia bro. Kalau gue jadi bapaknya Jessica Mila mah gue kasih lampu hijau, lampu disco. Langsung nikah ya bro. Lampu disco. Nih lo ajep aja nih Kaisang gitu. Apa lagi tuh komentarnya ada Eva apa tuh? Siapa Eva sih? Bawahnya AP Palupi. Nih dari Asia Wirijaya. Pisang ribet banget sih, udah fokus aja jualan pisang. Jualan pisang aja udah. Anak presiden satu ini kayak agak sedikit ribet gitu. Iya udah ngomongin Kaisang mulu capek, mending kita nyari gosip lanjut. Nah selanjutnya nih ternyata sudah ditemukan seorang polisi yang waktu itu hilang dari bencana tsunami pada tahun 2004 silam ya? 2004 yang silam di kan di Aceh. Nah jadi si polisi ini kabarnya ditemukan kabarnya menghilang dan dikira meninggal, diklaim meninggal. Ternyata ditemukan kembali sama teman-temannya itu ada di rumah sakit jiwa, di salah satu rumah sakit jiwa gitu. Ganteng loh. Awalnya ganteng bro. Terus mungkin kurang keurus kali ya, jadi kurang keurus itu. Nah kita lihat dari captionnya dulu nih ya. Hilang saat tsunami Aceh, polisi Asep kini ditemukan di rumah sakit jiwa.
Bribda Asep dulu dan kini dan dokter pribadi gembira bercampur bingung saat seorang sahabat menginformasikan telah ditemukan seorang personil polisi bernama Asep yang bertugas sebagai pasukan bantuan keamanan operasional Brimob Resimen 2. Terus Kedung Halang Bogor di Polres Aceh dan bertugas sebagai psikotis Brimob Pekan Banda Aceh tahun 2004. Saat itu Asep masih sebagai bayangkara muda dan penyemat pangkat sebagai ajudan brigadir polisi ya. Jadi beliau adalah lulusan sekolah Tamtama Polri pada tahun 2000. Nah, pada saat terjadi tsunami yang mengguncang Aceh pada tahun 2004, beliau sedang bertugas pada posko pengamanan. Pengingat waktu itu Aceh sedang bergejolak politik dengan adanya gerakan Aceh Merdeka GAM ya. Jadi tsunami pagi itu menyapu bersih posko tempat Asep bertugas bersama seluruh bangunan lainnya yang ada hingga rata dengan tanah dan menelan korban jiwa hingga puluhan ribu jiwa. Nah, jadi si Asep ini dilaporkan hilang setelah akibat bencana tsunami ini. Jadi seperti gitu. Terus akhirnya ditemukan kembali pada tahun 2021. Bayangkan hilang berapa tahun? Hampir dari 11 tahun. 11 tahun. 16 malah. Benar, 16 tahun menghilang dan ditemukan mengidap gangguan jiwa gitu. Mungkin trauma kali ya. Trauma. Terus tiba-tiba ditemukan nih sama seseorang yang tidak dikenal. Kasihan, akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa. Keluarganya gimana ya? Coba kita lihat komentarnya. Keluarganya bahagia, bro. Iya, keluarganya sih ada di ya, captionnya. Apapun itu kondisinya. Iya. Jadi kayak selama ini tuh kayak sedih kan, udah lama nih dia dianggap meninggal, tiba-tiba ketemu lagi. Bayangin sih ada bagian keluarga lo yang kita kira sudah meninggal, tahu-tahu ketemu lagi gitu ya. Iya, itu wah sinetron sih berbes milis lah. Kayak sedih deh, terharu. Anakku bertemu kembali dengan anakku. Nah, ada komentar dari Biwoh nih. Biwoh, nama lo tapi ya. Dari alisnya mirip. Ya Allah, gagah dan tampannya beliau saat masih muda. Iya, ganteng, asli ganteng, nggak bohong gue. Bener ganteng. Terus dari bawahnya lagi dari Mentari Putri 4, mungkin kepala terkena benturan sehingga kondisi pikirannya tidak seperti sebelumnya. Hei, jangan selalu ini kadang nggak usah dari netizen nih. So berasa jadi dokter. Suka tiba-tiba jadi psikolog, tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi akademisi, tiba-tiba jadi politikus. Banyak gimana netizen aja. Iya, benar. Smartizen, dulu waktu itu belum selesai lagunya. Nikmati dulu, oke? This for you. Dari tadi lu lama banget sih. Ngantuk. Sama gue juga. Habis makan. Habis berpuluh-puluh juta lagu gue dengarkan. Sambil nonton ini tadi gue kasihkan nonton Scooby-Doo. Aduh. Seperti itu, sampai yang dulu waktu kecil pernah nonton Scooby-Doo atau aku penggemar setia Scooby-Doo. Iya, Scooby-Doo. What are you? Lu tau gak sih artinya kalau Scooby-Doo ini? Bisa dibilang kartun yang mengundang konspirasi gitu ya. Masa sih? Katanya sih gitu, ada teori konspirasinya. Apa sih? Jadi banyak orang yang percaya kalau Shaggy dalam kartun Shaggy Dog lagi Scooby-Doo ini adalah ngeganja, ngegiting. Itu katanya kan pecandu ganja katanya. Nah, karena hal ini dilihat dari penampakan Shaggy sedang merokok dan dari beberapa episode. Dan para penggemar bahkan mengakui jika Shaggy ini merokok marijuana. Sampai-sampai sering berhalusinasi dan melihat anjing sayangannya itu bisa ngomong dan gerak kayak manusia. Nanti dulu, perasaan yang tahu anjingnya bisa ngomong itu ada banyak. Teman-temannya juga tahu deh kayak Scooby-Doo bisa ngomong, ya nggak sih? Iya. Kenapa yang ngeganja cuma Shaggy? Kok nggak adil konspirasinya? Atau mungkin gini, karena Shaggy kurus? Bukan. Apa? Mungkin ngeganjangnya di mobil, asapnya jadi ngelap di mobil, jadi semua ikutan. Oh gitu. Mungkin kali ya, saya kan juga nggak tahu ya. Cocokologi kan. Nah, selanjutnya ada Masha and the Bear kan. Nah, kalau Masha and the Bear tuh banyak orang yang percaya kalau kisah Masha and the Bear diambil dari kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah kartun ya kan. Jadi Masha sebenarnya sudah mati. Tayangan di televisi itu untuk mengenang si Masha. Gitu. By the way, bener gue tutup pintu dulu, kayaknya berisik deh. Ini masih ini kayaknya. Siapa namanya? Si
Saudara Oman. Nah, jadi kisahnya ada seorang perempuan yang bernama Masya yang sangat menyukai sirkus. Sampai suatu hari ada pertunjukan sirkus di tempat tinggalnya. Jadi si Masya sangat senang dan meminta orang tuanya untuk pergi ke sirkus itu. Nah, saat menonton dia pun berlari ke belakang panggung tanpa diketahui orang tuanya nih, Arkan dan Smartizen. Masya tidak tahu bahwa binatang itu liar gitu, si beruang ya. Tidak seperti kartun-kartun gitu. Jadi Masya pun mendekati si kandang beruang ini dan menyelinap masuk. Saat itu hewan buas itu langsung menerkam Masya dengan ganas. Orang tuanya yang datang dan melihat kondisi Masya akhirnya depresi dan bunuh diri. Inilah kenapa tidak ada sosok orang tua Masya di film Masya and the Bear. Karena orang tuanya udah depresi karena bunuh diri ya. Katanya sih ini Arkan apa namanya? Apa? Dari itu tuh kayak saudaranya Masya atau siapanya Masya gitu. Jadi dia tahu nih tragedi di salah satu keluarga saudaranya. Dibuatlah adaptasinya film Masya and the Bear ini gitu. Nah, film selanjutnya apa tuh? Kartun selanjutnya ding. Iya. Kan kartunnya ada film ya, gimana sih? Benar, kita hari Jumat itu adalah konspirasi dan misteri. Yes. Iya. Nah, selanjutnya ini dari Mickey Mouse. Jadi film yang dibuat Walt Disney. Memang nih gua rasa emang legendaris banget ya. Ini dari tahun 30-an loh. Sebelum Indonesia merdeka udah ada. Mickey Mouse tuh udah ada. Udah ada. Jadi sudah mulai diproduksi. Mickey Mouse berarti. Iya, walaupun masih ala kadarnya lah ya. Waktu zaman tahun-tahun segitu. Dan film Mickey Mouse ini diproduksi 1 tahun sebelum periode depresi besar yang merupakan peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. Dan depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang dan seluruh kota besar di dunia ikut terkena imbasnya juga. Dan di periode depresi berat ini banyak banget orang mengalami kesusahan secara finansial tentunya ya, yang membuat mereka tidak bisa stabil secara mental gitu. Nah, ini dia nih, hal ini yang mendorong bahwa Mickey Mouse ini digunakan sebagai population control. Tahu lah ya, tikus-tikus. Bener. Banyak film-film Mickey Mouse yang menunjukkan bahwa karakternya bunuh diri. Nah, ketika bunuh diri meningkat, di mana episode-episode ini ditayangkan seakan kartun ini digunakan untuk mengurangi populasi yang ada, sehingga ekonomi negara pun itu bisa membaik lagi karena orang-orang yang diurus pun berkurang gitu. Kesimpulannya adalah adalah mungkin dunia ini sudah terlalu banyak manusia kali ya. Sudah terlalu banyak populasi, jadi akhirnya si film ini tuh mungkin mempropagandakan untuk mengurangi populasi yang ada di dunia, melakukan praktik bunuh diri ini. Iya, mempraktikkan bunuh diri. Oke, Smartizen, itu beberapa film kartun yang bisa terkait dengan konspirasi. Nanti bakal ada lagi nih kartun-kartun selanjutnya yang akan kita omongin. Iya, jadi kalau misalnya Smartizen mau mau kirim-kirim mau kirim-kirim konspirasi yang mau kita review, itu langsung aja ya. Iya. Di WhatsApp juga boleh. I can feel my face when I'm with you. Anjay, asik banget gue. Kok ngantuk? Gak boleh ngantuk dong, tetap semangat. Masa sih ya sih yang disemangatin mah. Oh jelas bos. Jelas sih. Apalagi gue udah nonton SpongeBob SquarePants, jadi semangat banget. Sampai lupa pakai earphone kan. Kata gue mana suara gue. Gak ada ya? Kok gak ada? Ternyata lagi halu. Iya, sekarang kita masih bahas soal konspirasi dan misteri. Tadi lo nonton apa emang? Tadi gue habis nonton SpongeBob SquarePants tuh. SquarePants apa sih? Terus juga SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Katanya SpongeBob SquarePants juga ada teori konspirasinya ya. Apa tuh? Katanya jadi kan SpongeBob ini adalah salah satu kartun yang bisa dibilang populer ya. Banget parah. Yang bisa dibilang ini tuh di semua kalangan masuk gitu loh. Hampir semua anak di dunia ini bahkan hafal nama-nama karakter dari film ini. Masa sih? Karakter kocak dari SpongeBob ternyata suatu upaya untuk mengubah sebuah pulau yang hancur karena radiasi nuklir. Dan nama Pulau Bikini Bottom ini menjadi tempat tinggal SpongeBob yang diambil dari sebuah pulau karang yang disebut Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir. Oh gitu. Paham nggak maksudnya? Senjata nuklir. Nanti coba dijelaskan Aryan. Nah, jadi SpongeBob ini ternyata film SpongeBob ini punya upaya untuk mengubah suatu pulau yang hancur karena radiasi nuklir. Oh, jadi ini tuh orang-orang yang terdampak radiasi maksudnya. Oh, makanya si SpongeBob bodoh gitu, terus si Patrick bodoh itu karena nuklir. Karena jadi si pulau ini nih, pulaunya tuh jadi hancur gara-gara tempat uji coba nuklir gitu loh. Oh gitu. Itu nggak sih gue mengenang gitu apa gimana? Maybe. Oke, sekarang gue paling suka tuh biasanya kalau di masa kecil itu
nggak pernah absen film Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tapi nggak tahu kenapa ya, kenapa mereka tuh nggak pernah ngomong gitu. Paling yang ngomong tuh orang-orang tuanya doang gitu. Tapi ada juga tuh yang film-filmnya juga ada yang dia ngomong juga. Pernah ada yang ngomong. Ada. Oh, nanti gue cari ya. Jadi kartun Tom and Jerry itu tentu dikenal baik oleh masyarakat Indonesia ya. Iya. Jadi selain anak-anak menyukai kartun ini, orang dewasa juga nggak pernah bosan nonton tingkah laku lucunya. Baik dari kita yang mungkin melihat kartun ini biasa-biasa aja, tapi terdapat konspirasi juga ternyata ya. Jadi si Tom dan Jerry disebut sebagai propaganda Nazi, dengarkan. Jadi kartun ini pertama kali ditayangkan bersama dengan perang Inggris dengan Jerman. Di teori satu ini, Tom digambarkan sebagai Thomis, yaitu nama lain tentara Inggris, dan Jerry menggambarkan Jerry tentara Jerman. Nah, jadi Tom selalu menunjukkan bahwa dia mencoba membunuh Jerry, tapi Jerry selalu menang. Entah benar atau enggak nih Arkan. Namun beberapa orang percaya jika karakter Tom dan Jerry adalah untuk menyindir perang yang tidak ada habis-habisnya ini antara dua negara itu ya. Betul. Gitu. Tapi sampai SpongeBob sama si Tom and Jerry. Tom and Jerry ya. Sekarang tuh biasanya yang lagi viral tuh apa sih? Itu kan ya. Oh, Frozen. Tapi iya. mending kita nanti lanjut ngobrolin Frozennya setelah lagu kotak dulu nih. Teka-teki. Give me everything. Pitbull featuring Neo and Afrojack. Pitbull. Itu mah guguk dong. Iya, itu guguk kok. Kita lanjut ngomongin si ini ya. Frozen. Kenapa Frozen? Nggak tahu saya. Sunda kamu ya. F dong. Itu P baru orang Sunda Frozen. Bener. Apa nih? Kenapa nih si Frozen nih? Frozen. Nah, Frozen ini kan adalah film Disney yang paling sukses sepanjang masa. Iya, benar banget. Tapi tahu nggak sih Smartjin, kalau dulu tuh sebelum film Frozen, Coco, Moana, Aladdin dan lain-lain, Walt Disney ini memulai filmnya hanya dengan Mickey Mouse. Nah, hanya dari Mickey Mouse saja Disney sudah menjadi perusahaan yang sangat sukses, dan Walt Disney menjadi miliarder. Dan sebelum Walt Disney meninggal di tahun 1966, dia ini memiliki kekayaan sekitar 80 juta US dollar. Sebagai orang yang sangat kaya, banyak orang yang percaya bahwa pada zaman itu ada satu pembelajaran teknologi bernama cryonics, di mana tubuh manusia dibekukan dengan harapan bisa dicairkan dan hidup kembali di masa yang akan datang. Nah, kartun Frozen ini sengaja dibuat dan dinamakan Frozen untuk menutupi berita mengenai dibekukannya Walt Disney. Oh gitu. Jadi gimana maksudnya? Jadi maksudnya saya juga kurang paham ya. Jadi si Disney itu mungkin lebih ke apa ya? Memulai karirnya tuh di Mickey Mouse tadi. Iya. Terus dilanjutkan dengan film-film yang tadi kayak apa namanya, Cinderella ya. Terus ada film-film Putri Tidur, Aurora. Nah, film-film itu tuh katanya kabarnya ya kan ya, kalau gua nggak tahu sih konspirasinya sama apa enggak, tadi gua nggak dengerin loh. Cuman katanya emang itu dari sebuah legenda yang malah justru tragis. Oh ya? Gitu. Jadi contohnya kayak sebenarnya mereka tuh tidak hidup bahagia. Si Frozen ini. Apapun itu dari Disney ya, yang kayak kayak Cinderella pada akhirnya tuh ternyata dia tidak bahagia. Terus ada juga yang Putri Tidur tertusuk jarum, itu tuh tidak dicium lalu terbangun, tidak. Tapi dia tuh sadar ketika melahirkan anak. Jadi katanya si pangeran itu suka nih sama si cewek yang terlihat tidur ini. Lalu tidak hanya dicium, tapi juga di do something. Sampai akhirnya di-oek-oek kali ya. Iya, akhirnya si wanita ini terbangun ketika memang jari-jarinya diisap oleh anaknya. Oh my gitu. God. Jadi sangat tragis sekali sebenarnya. Gokil. Gitu. Terus lagi ada ngomongin soal apa ya? Kalau film favorit gue zaman SD itu adalah Rugrats. Nah, dibacanya Rugrats. Jadi banyak orang yang percaya sebuah teori yang mengatakan bahwa semua yang ada di Rugrats ini hanya terjadi di dalam kepala Angelica. Iya, benar. Jadi Angelica ini mengidap penyakit skizofrenia sejak kecil gitu. Penyakit ini merupakan kelainan mental yang membuat penderitanya bisa membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gitu. Iya. Nah, jadi teori ini semua bayi yang ada di Rugrats ini sebenarnya tidak ada. Ini cuma imajinasi Angelica aja, dan Angelica ini sangat trauma yang membuat dia tidak memiliki teman gitu. Sampai-sampai dia ini membayangkan bayi-bayi dari orang-orang terdekat yang sebenarnya sudah mati. Dan hanya di Rugrats lah Angelica ini bisa berbicara dengan bayi-bayi tersebut.
Iya. Lu tahu Chucky di rambut merah yang rambutnya merah? Iya, tahu. Itu mati bersama ibunya saat lahir. Nah, hal itu yang menyebabkan ayah Chucky ini super khawatir. Nah, Tommy yang menjadi tokoh utama di film ini mati ketika lahir kan. Dan hal ini menyebabkan ayahnya depresi. Dan ada pun juga Phil dan Leo yang kembar ya, yang berjenis kelamin ambigu nih sebenarnya. Iya, benar, dia suka tuker-tukeran pita gitu. Ya kan? Nah, sebab ibunya ini melakukan aborsi. Nah, jadi di imajinasi Angelica, Phil dan Leo ini adalah anak kembar. Lo pernah nonton gak sih Regrets? Pernah. Seru tau. Pernah, iya. Tapi ternyata kalau gue lihat dari latar belakangnya tuh kayak kok deep ya gitu. Iya. Ternyata kok sedih gitu. Padahal kita lihat ini gitu Angelica tuh orang yang anak yang kayak galak, suka menindas. Ternyata tuh dia malah sedih gitu di sedih sisi aslinya. Mungkin nggak di teori konspirasinya gitu loh. Di sisi lainnya itu dalam banget. Kehidupannya tidak penuh cinta, tidak seperti Beyonce gitu ya. Love on top, perfect tonight. Berarti cakepnya malam doang ya? Iya. Kalau udah nggak malam udah nggak lagi. Kayaknya banci sih. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya. Kan malam doang. Oh iya ya. Lo tuh perfect kalau lo lagi malam doang. Oh iya benar-benar. Kok banci? Kok tahu sih? Astagfirullahaladzim. Ini kita lagi ngebacain ini ya. Nah, ini. Ada kiriman-kiriman gitu dari Smartizen. Iya. Yang biasanya kalau sudah mendekati jam-jam mau closing kita akan membacakan beberapa kiriman atau horror story ya namanya. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu dari IDSS. Dia bilang deket rumah ortu gue di Bekasi ya, mitos atau enggak gue nggak tahu sih, karena gini loh, emang Bekasi apalagi Tambun Utara ke belakang Pisangan kali ya. JBL katanya. JBL itu apa? Sound atau lainnya, emang masih speaker, tanah luas, sawah dan seperti itulah. Jadi kalau malam hari memang sangat seram. Jangankan kuyang gue dari Bintaro balik ke rumah ortu gue pakai mobil lewatin jalan yang ke kanan kiri ladang, ke kanan kiri ladang sah gitu tiba-tiba. Sah gitu terus nada angin maksudnya. Iya. Sah gitu tiba-tiba mesinnya mati padahal dalam keadaan starter. Ini nggak ada titik koma nih si abang nih. Aduh. Gue cek lah turun, buka kap tiba-tiba nyala sendiri dan gue masuk mobil dan bismillah langsung jalan pulang. Lalu? Gue pas di luar buka kap mobil, gue lihat ada sosok Kunti di depan mobil gue yang gue hidupin dan bayangannya itu langsung hilang gitu aja. Tapi suara cengengesan masih terdengar. Tapi gue paksain untuk gak takut dan masuk mobil langsung jalan ke rumah ortu gue. Oke, terima kasih ya IDDS. Ada lagi dari siapa lagi nih? Ada lagi dari Pisang. Siapa nih? Kok Pisang? Dia ngasih namanya Pisang 313, gimana sih? Oh iya. Ini dari akun Instagram. Bener. Dia cerita apa sih, soal apa nih? Dia cerita tentang apa, coba kita bacakan ya. Tentang apa sih, rumah samping makam? Iya, tentang rumah samping makam. Apa nih? Allah Akbar. Gimana sih maksudnya nih? Gue masih belum paham tuh ceritanya. Dia ngirim cerita gitu kayak kita. Dia bilang, Allahu Akbar. Gue tuh tahan rasa nyeri jempol, bodo amat. Rasanya kalau gelap gini, entah kenapa napas gue juga jadi ikutan sesek gitu. Jadi saat gelap dia agak sesek. Nah, akhirnya gue coba raih HP yang berada di atas meja kamar. Tangan gue gemetar guys katanya gitu. Sampai pas mau nge-swipe layar HP aja nggak bisa nih gitu. Tepat pada saat mau ngidupin mode center, tiba-tiba ada yang niup kuping kiriku kenceng banget. Untung nggak ada riwayat jantung, ya Allah. Iya lebay banget loh. Terus seperti yang gue bilang sebelumnya, makhluk-makhluk seperti mereka bisa memakan rasa takut kita menjadi satu energi. Makanya pas kejadian mati listrik, mereka bakal coba buat ini ya. Apa tuh? Mengusik lah sedikit kayak menoel mungkin ya. Kemarin banget gue kan di sini sampai malam ya. Di radio. Kenapa? Kantor sampai malam banget. Sampai jam berapa ya gue pulang? Jam 2 apa jam 3-an itu gue pulang.
Itu kayaknya rasanya aneh banget. Tumben banget gue hari kemarin dapet. Bener serius. Serius kemarin? Gue belum pernah cerita ya. Nanti deh gue ceritain. Enggak, cerita sini aja. Iya udah. Maksudnya lu ceritain dulu yang lu. Enggak ada apa-apa, cuma gue nggak tahu kenapa. Kemarin tuh hari kemarin banget. Itu tumben gue tuh kayak takut banget gitu. Tapi lu bawa motor gak hari ini? Hari ini gue bawa. Gue nebeng ya. Kalau gue ceritain gue nebeng. Gak boleh gitu. Soalnya kejadian di radio. Ceritanya. Tapi jangan di owner kan, mungkin nanti aja Kamis minggu depan. Oh, masa Jumat sih? depan. Iya, nggak apa-apa. Kita keep dulu ya. Boleh. Lo ketemu siapa jadinya? Kalau misalnya begitu-gitu lo kenapa? Kalau gue sih seringnya paling kayak ya rasa-rasa gue aja mungkin ya, kayak merinding tiba-tiba kayak gitu doang sih. Jadi si Uka-Uka tuh katanya ngedraw rasa takut kita jadi apa yang kita bayangkan. Enggak, iya, terus juga apa ya, energi dia tuh bakal kencang banget ketika kita pas lagi takut-takutnya. Nah, justru makanya kita nggak boleh takut. Kita tuh energi kita disedot buat dia berwujud gitu. Aduh. Kenapa nih? Nah, kita closingnya kali di sini. Boleh. Jadi serem, gue jadi takut. Ini sebelumnya kita ada lagu Zara Larsson udah I Would Like. Asik. Wah, gua nih pengen ya? Teriak-teriak gara-gara Arkan dong, Smart Design. Apa? Nih anak suka ngagetin orang. Smart Design, thank you udah dengerin kita dari jam 8 sampai jam 12 nih. Waktunya kita berdua pamit undur diri di hadapan kalian. Kok di hadapan kalian sih? Di pendengar kalian. Sampai jumpa besok lagi Smart Design. Arkan Gadis pamit. Tiara pamit. Bye-bye. Selamat istirahat, selamat malam.